Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang maqasid asy-syar'iyyah fi khifdil mal, yaitu tujuan syariat menjaga harta. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari jasmani, rohani, dan akal. Manusia memiliki jasmani, rohani, dan akal. Nah, masing-masing dari ketiganya itu memiliki namanya kebutuhan. Jasmani kebutuhannya adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, kebutuhan biologis. Kemudian rohani kebutuhannya adalah ibadah, dan akal kebutuhannya adalah ilmu. Nah, semua kebutuhan itu, kalau kebutuhan biologis nanti diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan. Nah, semua kebutuhan itu dikelompokkan menjadi tiga. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Dan semua kebutuhan itu agar tidak terjadi kerusakan, maka harus ada namanya aturan. Aturan itulah yang disebut dengan syariat. Dan syariat itu mempunyai tujuan yang disebut dengan maqasidus syariah. Ini tujuan. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala itu dibuat oleh Allah, aturan itu dibuat oleh Allah karena memiliki tujuan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tujuannya? Di antara tujuannya adalah agar kita hanya mengkonsumsi, menggunakan, dan melakukan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari syariat itu adalah bagaimana kita memperoleh yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam syariat itu ada aturan-aturannya. Kebutuhan pangan, sandang, papan tadi, itu ada aturannya. Kebutuhan biologis ada aturannya. Ibadah ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kerusakan. Nah, semua kebutuhan manusia itu bertumpu kepada satu,
yaitu harta. Bertumpu kepada harta, kebutuhan sandang bertumpu kepada harta, kebutuhan pangan, papan, kebutuhan biologis, ibadah pun bertumpu kepada harta, ilmu. Maka secara umum nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, maqasidus syariah itu kelompokkan menjadi 5. Apa itu? Ada namanya hifdzuddin, menjaga agama. Nah, kaitannya nanti dengan ibadah. Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzuddin menjaga agama, hifdzul aql itu melindungi akal. Di situ bagian tadi. Yang ketiga adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan, melindungi keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, ini terkait dengan maqasidus syariah. 5 itu yang dijaga oleh syariat Islam. Jadi syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk melindungi agama, untuk melindungi nyawa, untuk melindungi akal, untuk melindungi keturunan, dan untuk melindungi harta. Nah, salah satunya di situ yang paling penting tadi, semua itu bertumpu kepada harta, sehingga dikatakan harta itu adalah asbul hayat, penopang kehidupan manusia. Orang-orang yang merusak harta itu hukumannya berat. Maka nanti kejahatan itu adalah kalau merusak salah satu dari 5 itu. Kejahatan yang paling besar itu ya kalau merusak salah satu dari 5 itu. Kalau dalam Islam, ya, karena agama melindungi 5 hal itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan Allah itu membuat syariat, Allah itu membuat aturan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang merusak agama, maka hukumannya apa biasanya? Ya, orang yang merusak agama, termasuk orang yang musyrik, orang yang murtad, apa hukumannya? Hukumannya mati. Ya, hukumannya mati. Karena itu merusak agama. Terkait dengan nyawa, Islam itu melindungi nyawa. Maka kalau ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, hukumannya adalah mati. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain itu hukumannya mati, karena agama itu melindungi nyawa. Maka walakum fil qisasi hayat, dalam kisos itu ada kehidupan. Karena Islam melindungi nyawa, maka dikatakan barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka seakan-akan dia membunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena Islam itu melindungi nyawa, maka nanti bahkan
dalam keadaan-keadaan darurat, ya, orang diperbolehkan makan haram. Kenapa? Untuk melindungi nyawa. Karena nyawa itu dilindungi dalam Islam. Hifdzul akal, menjaga akal. Akal itu dilindungi dalam Islam. Maka khamr itu diharamkan oleh Allah. Ya, khamr itu adalah sesuatu yang merusak akal. Karena akal manusia itu adalah kemuliaan bagi manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan akalnya. Ketika akalnya dirusak, maka itu termasuk dosa. Maka diharamkanlah itu. Segala yang bisa merusak akal itu hukumnya haram. Termasuk minuman keras, narkoba dan sebagainya itu haram. Karena untuk melindungi akal manusia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, keturunan. Allah itu menjaga keturunan manusia. Bagaimana cara menjaganya? Maka dalam Islam disyariatkan namanya nikah. Nikah itu syariat, aturan. Boleh manusia itu memenuhi kebutuhan biologis. Caranya adalah melalui pernikahan. Diatur oleh Allah. Tiada fikihnya, namanya fikih ahwal saksiyah. Tentang keluarga itu ada aturannya. Maka orang-orang yang merusak keturunan, orang yang berzina itu dirajam. Hukumannya berat. Kalau ada orang yang mengeluhkan, kenapa itu kok Islam itu seperti itu? Ya, kalau di agama lain, ya, bahkan di negara kita sendiri, tidak ada itulah hukumannya. Habis orang melakukan, ya, perzinahan, justru bukan dihukum, diapakan? Kalau di kita bukan dihukum, bukan diasingkan kalau dia belum nikah. Kalau dia belum nikah, dia melakukan zina, kalau di negara kita malah dinikahkan. Ini salah kaprah. Harusnya dihukum dia, karena itu termasuk pelanggaran berat, kriminalitas. Kalau dia udah menikah, dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta itu bagian dari agama tadi. Jadi fungsi dari syariat itu 5 itu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa, menjaga harta. Jadi sebagian orang menganggap harta itu hanya masalah duniawi. Bukan, itu masalah dunia akhirat. Bahkan nanti di akhirat pertanyaan tentang harta itu 2. Kalau yang lainnya 1 pertanyaannya. Tapi kalau tentang harta itu pertanyaannya 2. Dari mana dia mendapatkannya dan digunakan untuk apa? Pertanyaan akhirat. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu memandang harta itu sangat penting, sehingga dijaga tadi, dilindungi. Bahkan ada orang yang meninggal membela hartanya termasuk apa, Pak? Kalau ada orang yang meninggal membela hartanya termasuk syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dia meninggal dunia gara-gara dia membela hartanya, termasuk syahid. Ya, kalau dirampok orang tengah jalan, mau nyawa apa harta? Ya, mau nyawa apa? Menyerahkan nyawa apa harta? Kalau kita membela harta kita, kemudian kita meninggal, itu syahid.
Tapi kebanyakan orang kan daripada kehilangan nyawa lebih baik kehilangan harta. Jadi kalau harta bisa dicari, kalau nyawa nggak bisa dicari. Ya. Kalau dia membela hartanya termasuk syahid. Ini perhatian Islam. Karena harta itu dalam Islam itu sangat penting, sehingga dilindungi tadi, bagian dari agama. Kalau ada orang mencuri, ya, kalau dalam Islam itu aturannya orang mencuri itu diapakan? Dipotong tangannya. Kenapa orang mencuri kok dipotong tangannya? Karena Islam itu melindungi harta. Islam itu menjaga harta, hifdzul mal, tidak boleh dirusak. Cara memperolehnya harus dengan cara yang baik, termasuk tadi nggak boleh dengan mencuri itu. Kalau dia mencuri sekali dipotong tangan kanannya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kaki kanannya, ya, masih mencuri lagi dia bahkan dihukum mati, dihukum mati. Karena Islam menjaga harta, hifdzul mal, tidak boleh dirusak. Cara mendapatkannya harus dengan cara yang baik. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara memperoleh harta yang baik itu adalah dengan cara bekerja. Islam itu sangat memotivasi orang untuk bekerja. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mereka mengikuti syariat Allah, ya, orang-orang yang mengikuti syariat Allah, mereka disebut orang-orang yang taat. Orang-orang yang mereka itu tidak mengikuti syariat Allah, ya, maka disebut maksiat, terlarang, haram. Ya. Dia mendapatkan harta dengan cara mencuri, itu maksiat, dosa, haram. Nah, untuk apa aturan Allah itu? Untuk kemaslahatan manusia. Allah itu membuat aturan bukan untuk Allah, karena Allah nggak butuh aturan. Yang butuh aturan itu manusia. Kenapa yang membuat aturan harus Allah? Sebab kalau yang membuat aturan manusia, ya, manusia membuat aturan, aturan manusia itu tidak adil. Tapi kalau aturan Allah itu aturan yang sangat adil. Kenapa adil? Karena Allah ketika membuat peraturan itu terlepas dari kepentingan. Allah nggak punya kepentingan. Allah membuat syariat itu Allah nggak punya kepentingan. Tapi kalau manusia membuat aturan, maka aturannya itu biasanya yang menguntungkan dirinya. Aturan manusia itu zalim. Nah, aturan Allah adalah untuk kemaslahatan, kebaikan manusia. Nanti kalau kita kaitkan dengan sifat Allah, ya, Al-Muhaimin, Allah itu maha mengatur. Allah itu maha mengatur. Ketika Allah membuat aturan itu nggak sembarangan. Ya. Allah membuat aturan itu nggak sembarangan. Allah maha tahu tentang apa yang diaturnya, sehingga aturan Allah itu maha adil. Kalau aturan manusia kan tidak memperhatikan orang yang diatur,
Jadi manusia itu ketika membuat aturan itu tidak memperhatikan objek yang diatur, manusia yang diatur, sehingga terkadang terjadi ya, hal-hal yang bertentangan dengan masyarakat. Kalau aturan Allah itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika membuat aturan itu dilihat manusianya seperti apa. Ya, kalau dulu Allah mewajibkan sholat pada manusia itu 50 kali ya Pak, sehari semalam. Ya. Kalau 50 kali itu orang yang melakukan sholat, yang melaksanakan sholat bisa ya, sehari 50 kali, 5 kali aja udah capek gitu ya. Tapi 50 kali gak sempat kerja, gak sempat tidur itu. Oleh Allah ketika ditawar ya diberi keringanan oleh Allah, diberi keringanan. Karena aturan Allah itu, syariat Allah itu untuk manusia, kebaikan manusia. Ketika orang sholat tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Ketika dalam perjalanan, sholatnya boleh dikosor 2 rakaat. Tidak hanya dikosor, dijamak, 2 waktu dijamak. Jadi tidak kaku aturan Allah itu, karena itu untuk kebaikan manusia. Allah mengharamkan babi, tapi dalam keadaan terpaksa, kalau dia nggak makan mati, boleh kan? Itu aturan Allah. Karena aturan Allah itu untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia. Nah, orang-orang yang maksiat itu maka dia akan mendapatkan mafsadah, kerusakan. Orang-orang yang taat dia akan mendapatkan maslahat. Orang-orang yang maksiat akan mendapatkan mafsadah, kerusakan. Kebaikannya apa? Maslahat dunianya apa? Orang-orang yang taat itu, taat aturan Allah. Yang pertama adalah tadi, terjaga nyawanya, terjaga agamanya, terjaga keturunannya, terjaga agamanya, akalnya, aman. Kalau orang-orang yang menjalankan syariat Allah itu agamanya ya aman, keturunannya aman, akalnya aman, hartanya aman. Sebaliknya orang-orang yang mereka itu menerjang aturan Allah, orang-orang yang maksiat, maka mereka akan mendapatkan mafsadah. Kerusakannya apa? Ya, tadi keturunannya rusak. Ya, orang-orang yang melakukan perzinahan itu seperti apa? Keluarganya, anaknya, turunannya. Nasib keturunannya seperti apa? Karena dia tidak mengikuti aturan. Hartanya rusak, kemudian nyawanya tidak terjaga. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu ya rawan ya, taruhannya nyawa. Akalnya rusak. Orang-orang yang mabuk-mabukan, orang-orang yang kena narkoba itu kehidupannya seperti apa? Rusak. Karena tidak mengikuti aturan Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menerjang syariat Allah itu maka tadi hukumannya. Kalau dia berzina ya dia dirajam, kalau dia mencuri ya dipotong tangannya, kalau dia membunuh orang ya dihukum mati.
ya. Kalau dia minum minuman keras, narkoba dan sebagainya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Dunia dihukum dengan cambuk. Nah, orang-orang yang taat, dia akan mendapatkan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Maka syariat Allah itu oleh para ulama dikatakan bahwa syariat Allah itu adalah untuk menggapai kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dunia tadi selamat, ya, selamat agamanya, selamat nyawanya, selamat akalnya, selamat jiwanya, selamat hartanya. Dalam kehidupan akhirat dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah yang terbaik. Berikan hadiah yang terbaik oleh Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperoleh adalah kesenangan, kenikmatan, ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Nah, orang-orang yang mereka itu melakukan maksiat, maka hukumannya ya dunia akhirat. Dunia dapat hukuman, akhirat juga dapat apa? Dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maka mereka menjadi orang-orang yang sedih, orang-orang yang kesakitan, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara. Ini tentang maqasidus syariat.